Halo, selamat datang kembali di Katalk. Hari ini bareng saya Ando ya. Dan pada video ini saya akan share bagaimana caranya kita dapat meminimalisir pekerjaan lemburan. Hanya minimalisir, oke, nggak bener-bener sampai 100% hilang ya. Ini juga datang ceritanya dari beberapa rekan kita dan teman kami yang suka cerita bahwa ternyata pekerjaan untuk menjadi arsitek itu katanya nggak ada waktu untuk pekerjaan lain, terus sulit bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya gitu. Nah, mungkin benar, tapi mungkin juga hal itu dikarenakan manajemen waktu yang kita miliki tidak baik begitu. Nah, oleh karena itu, pada video ini saya akan sharing beberapa tips sederhana yang dapat kamu lakukan agar kegiatan lemburan ini dapat kamu minimalisir. Oke? Sip. Yang pertama, tipsnya adalah memotivasi diri sendiri gitu ya. Ini semua kegiatan kalau tidak ada motivasinya tentu saja tidak akan berjalan dengan baik. Nah, saya akan start. Ini adalah sebuah foto Korps Marinir yang lagi latihan ya. Jadi pada suatu cerita, anggota marinir ini saling bertanya kepada anggota-anggota lain ya gitu. Jadi mereka tuh bertanya seputar pertanyaan kenapa atau why. Kayak misalnya, kenapa sih kamu mau mendaki gunung? Atau kenapa sih kamu mau bekerja terus kamu lewatin tuh hari kelahiran putri kamu? Lalu kenapa kamu mau ngebersihin aula mes dan mengerjakan seluruh pekerjaan yang komandan kamu minta? Nah, beberapa ada yang bisa jawab dengan lantang gitu ya, cepat. Tapi beberapa juga emang nggak punya jawaban gitu karena mau menjalankan hidup saja. Nah, hal itu berdampak kepada motivasi pada diri sendiri. Kalau misalnya kita bawa ranah ini kepada arsitektur sama aja, misalnya dalam pekerjaan. Kenapa sih kamu ingin memberikan desain yang terbaik kepada bos kamu? Kenapa sih kamu mau membuatkan resort dan kamu mau meluangkan waktu kamu sebaik mungkin untuk membuat sebuah desain yang keren untuk klien kamu? Lalu misalnya untuk mahasiswa sama saja. Kenapa sih kamu mau mengerjakan sebuah desain yang terbaik di grup SPA kamu atau stupa kamu? Kenapa kamu pengen mengerjakannya lebih cepat? Nah, jawaban-jawaban itu adalah jawaban yang harus kamu temukan sendiri. Apakah misalnya saya mengerjakan pekerjaan ini dengan baik karena saya ingin diakui sebagai arsitek hebat misalnya. Atau misalnya kamu sebagai yang lagi sekolah, saya ingin menyelesaikan tugas ini agar saya dapat proyek dari dosen saya misalnya, seperti itu. Apapun lah. Nah, balik lagi, itu adalah motivasi yang harus kamu temukan. Tanpa adanya motivasi ini, maka mungkin pekerjaan yang kamu lakukan kamu nggak ada semangatnya. Nah, saat juga kamu telah menemukan motivasi itu, yang perlu kamu lakukan pada saat ini adalah kamu tutup dulu sedikit masa depan kamu, tutup dulu masa lalu kamu, dan kamu perlu hidup untuk hari ini. Do the best for today, karena future is start now. Nah, ini adalah kata-kata dari Sir William Osler ya. Oke, sip. Tips kedua adalah tentang menguasai dan mengembangkan skill yang telah kamu miliki. Skill ini apapun ya, bisa dari arsitektur, skill kamu mengkonsep, skill kamu DED, bahkan skill kamu menguasai software. Nah, coba lihat, ini adalah sebuah red maze ya namanya. Jadi ini adalah sebuah labirin yang diciptakan oleh ilmuwan untuk mengetes seberapa pintar sih tikus dalam mencari makanan. Jadi sangat simpel sekali percobaannya. Mereka taruh tikus di sebuah maze awal dan di ujungnya mereka berikan keju gitu untuk makanannya dia. Nah, lalu tikus itu akan mencari jalan sampai ujungnya dia mendapatkan makanan. Pada percobaan pertama, tikus ini membutuhkan waktu mungkin sampai 1 jam. Tapi pada percobaan ke-puluhan kalinya, tikus ini hanya membutuhkan mungkin waktunya sekitar 5 menit saja sampai akhirnya dia mendapatkan makanan. Ini sama seperti apa yang kita kerjakan ya. Anggap aja food itu adalah goal kamu pada saat kamu mengerjakan tugas, dan tikusnya kamu. Labirin itu adalah ya saat pekerjaan yang sedang kamu kerjakan. Mungkin kalau misalnya kamu menguasai software dengan baik, maka bisa jadi kamu bisa membuat sebuah bentukan jauh lebih cepat daripada kalau misalnya kamu masih setengah bisa nih. Atau enggak, sama juga kalau misalnya kamu pintar dalam misalnya bangunan tropis gitu ya, saat kamu dikasih tugas membuat bangunan tropis, mungkin kamu bisa menyelesaikan dalam waktu beberapa menit saja. Tapi beda kalau misalnya kamu dikasih tugas untuk bikin rumah klasik tapi kamu jagonya rumah kontemporer, pasti nyari-nyarinya lama. Nah, kurang lebih semacam itu. Oke,
Tips nomor 3 adalah kamu perlu untuk menentukan goal yang kecil-kecil. Jadi misalnya kamu dapat tugas nih, mendesainkan sebuah, let's say rumah kecil seperti itu ya. Pekerjaan arsitek tentunya kurang lebih ada dua ya. Yang pertama adalah konsep idea, dan yang kedua adalah tentang keteknikan ya, atau engineering. Nah, dari sini yang perlu kamu lakukan adalah kamu bagi dan klasifikasikan konsep idea dan engineering itu. Misalnya pada saat konsep kamu membutuhkan gagasan, kamu membutuhkan pembuatan massa, membutuhkan zoning, membutuhkan buat fasad, landscape, dan lain sebagainya. Nanti yang kurang-kurang tulis aja langsung di bawahnya, atau apapun yang kira-kira ingin kamu kerjakan tulis aja dulu di situ. Begitu juga dengan engineering ya. Kamu tulis, mungkin kamu berpikir strukturnya seperti apa, detail. Saya mau ngomongin tentang construction, join, apalagi kalau misalnya udah mengacu ke DED ya, detail engineering drawing, lebih banyak lagi produknya seperti itu. Nah, setelah kamu tahu goal kecil apa yang sudah kamu tetapkan, maka masukkanlah dia kepada timetable. Jadi misalnya biasanya project itu kan dia per waktu ya. Misalnya satu project 1 bulan misalnya, ya udah masukkan ke timetable, masukkan nih goal-goal kecil itu kepada timetable yang sudah kamu buat. Misalnya hari Senin saya mau kerjakan konsep, hari Selasa juga masih mau konsep, hari Rabu meshing dan lain sebagainya sampai 1 bulan beres seperti itu. Tapi pada saat kamu mengerjakan konsep begitu ya udah nggak usah mikirin yang lain-lain dulu, pikirin aja konsep terus, cari referensi, coba-coba bentuk, membuat sebuah gagasan baru, dan jangan sampai kamu mikirin nanti plafonnya gimana gitu ya, nggak nyambung gitu. Jadi fokus kepada satu buah goal kecil pada setiap harinya sampai akhirnya project itu selesai di satu tempat gitu. Nah, oke. Tips berikutnya adalah dengan cara mengklasifikasi. Kalau kita tadi ngomongin sebuah project yang kita kerjakan sendiri, bisa aja dalam satu tugas gitu ya, atau enggak bisa aja tugas kita enggak hanya satu project saja, bisa jadi kita mendapatkan 2 project dan 3 project sekaligus yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan dalam waktu yang sama. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita membutuhkan mengklasifikasikannya dalam 4 bentukan tabel seperti ini. Jadi kamu bisa taruh dulu di atas yang urgent sama not urgent, lalu di kiri masukkan tabel penting sama yang nggak penting. Nah, yang perlu kamu perhatikan adalah yang urgent dan yang important. Nah, di situ nggak ada pilihan lain nih, no choice. Jadi kamu benar-benar harus bekerja lebih, meluangkan banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang penting dan urgent tadi gitu. Nah, kalau misalnya dia urgent tapi nggak terlalu penting, di sini adalah waktunya kamu bisa untuk mendelegasikan kepada tim kamu gitu. Dan di sini juga kamu bisa memberikan kuasa gitu kepada tim kamu untuk belajar. Nah, kalau misalnya yang dia lakukan salah, tim yang lakukan salah, ya tidak apa-apa. Itu adalah sebuah proses belajar juga kan. Jadi secara tidak langsung kamu bisa membuat tim kamu maju sembari kamu mengerjakan project. Nah, lalu kalau misalnya ada projectnya yang enggak terlalu urgent tapi penting, seperti misalnya project ini harus dikumpulkan 2 minggu lagi, tapi sebenarnya saya bisa ngerjain 3 hari aja. Ya udah, kalau gitu ini masukin saja ke schedule yang timetable awal tadi, lalu tulis untuk dikerjakan pada misalnya hari Rabu pada 2 minggu ke depan. Pada saat waktunya harus dikumpulkan, selesai. Nah, kalau misalnya benar-benar not urgent dan not important, misalnya ada orang minta kamu buatkan sebuah desain 500 meter persegi deh rumah tinggal misalnya, tapi saya cuma punya uang 100.000 misalnya untuk ngebayar kamu. Nah, itu adalah mungkin sebuah area atau enggak sebuah momen di mana kamu dapat berkata tidak, oke? Nah, kecuali kalau kamu mau charity ya, itu terserah sih gitu. Oke, dan yang terakhir tipsnya adalah fokus dan minimalisir distraksi. Nah, ini adalah hal yang paling sering terjadi gitu ya, bahwa memang manusia itu memang sulit fokus gitu, dan kita nggak bisa menyangkal itu karena kita juga bukan robot toh. Nah, makanya di sini dituliskan hanya minimalisir saja ya, distraksi pasti ada, tapi kita dapat meminimalisirnya, nggak berarti benar-benar hilang gitu ya. Nah, untuk fokus kita bisa bagi 6 tabel seperti ini.
Misalnya dari pertama kamu sudah menentukan tujuan kamu ya, kamu udah tahu nih apa yang akan terjadi pada ke depan, pada beberapa hari ke depan. Kamu tulis aja dulu, misalnya dalam 1 bulan ini saya harus menyelesaikan 3 konsep seperti itu. Lalu di 2 minggu terakhir saya akan fokus untuk mengerjakan DED. It's okay, tulis aja dulu. Lalu kamu kira-kira aja apa sih kira-kira yang akan mengalihkan perhatian kita. Misalnya pada saat kita kerja, ada email masuk, ada WA masuk, atau ada telepon masuk dari kakak, dari adik, atau whatever. Atau misalnya saya ini orangnya sukanya nyemil gitu, jadi yang mengalihkan mungkin saya lapar. Terus saya suka nonton drakor dan suka diskusi misalnya, yang apa-apa itu juga salah satu hal yang dapat mengalihkan. Atau misalnya punya masalah keluarga, whatever lah. Jadi tulis aja dulu kira-kira apa yang dapat mengalihkan kamu. Lalu di kanannya buatlah entainya gitu ya, agar tidak teralih apa yang perlu dilakukan. Misalnya HP aktif hanya pada jam istirahat. Lalu misalnya biar nggak lapar, aja sekalian puasa biar nggak makan misal. Atau enggak kamu siapin snack. Terus untuk masalah keluarga ya oke lah, emosi minggir dulu dan lainnya. Nah, setelah itu tertulis, kamu tulis juga kira-kira kalau misalnya berhasil, apa sih yang terjadi. Ternyata misalnya konsepnya nggak mesti 2 minggu nih, 1 minggu ternyata saya bisa 3 konsep loh, karena saya bisa fokus misalnya gitu. Terus DED saya bisa selesai pas 2 minggu misalnya, wah keren kalau gitu. Lalu untuk membantu agar dia berhasil, apa yang dibutuhkan? Misalnya ya tentu saja biar nggak ngelek-ngelek, komputernya harus canggih. Terus misalnya biar saya nggak berdiri lalu pergi ke kanan kiri pada saat dimulai pekerjaan, saya butuh kopi misalnya. Atau enggak biar tetap semangat kerjanya saya butuh coklat, atau whatever lah. Kamu bisa tulis apapun yang kira-kira kamu butuhkan untuk membantu pekerjaan kamu. Dan selanjutnya, ini juga bisa menjadi motivasi. Kalau misalnya saya bisa selesai dengan waktu yang lebih cepat, misalnya, oke, saya mau libur dong 3 hari buat jalan-jalan. Nggak apa-apa, kan proyeknya udah selesai juga. Atau mungkin ini adalah waktunya saya untuk bisa belajar lagi untuk mencari referensi lain, whatever. Jadi, tulislah hal ini, tempel aja di depan komputer, biar jadi motivasi juga buat kamu dalam bekerja. Oke, ini adalah 5 tips ya agar produktif. Diulangi, yaitu pertama adalah motivasi, lalu juga kuasai dan kembangkan skill kamu. Yang ketiga adalah kamu perlu menentukan goal kecil. Lalu yang keempat adalah mengklasifikasikan pekerjaan yang penting dan urgent. Lalu yang terakhir adalah fokus dan meminimalisir distraksi. Oke, pada akhirnya sebenarnya menjadi produktif itu nggak benar-benar dari pagi gitu ya sampai sore tuh kita jalan terus, nggak selalu seperti itu. Apalagi kalau misalnya pekerjaan kita pekerjaan kreatif gitu yang mencari konsep, kan kadang-kadang kita perlu mendapatkan ilham gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, kadang-kadang kita membutuhkan tegangan gitu ya, kayak misalnya kepepet. Kepepet itu juga salah satu hal yang membantu kita menjadi produktif gitu. Karena adanya kepepet, mungkin otak kita jadi makin maju, bisa aja. Itu termasuk juga dalam bentukan produktif. So, apapun yang dikerjakan, jadilah produktif, tetapi tidak sibuk begitu ya. Oke, terima kasih. Semoga menginspirasi. Ini adalah 5 tips tentang bagaimana caranya meminimalisir lembur. Saya Ando, sampai ketemu di Katalk berikutnya. Dadah.